Baik, pemirsa kita akan kembali melanjutkan perbincangan Mas Anas. Jadi menurut Anda Mas Anas, apa yang Anda lakukan dalam acara silaturahmi itu tidak melanggar ketentuan undang-undang terkait dengan netralitas perangkat desa dan kepala desa, begitu ya Mas Anas. Mas Anas, saya membaca wawancara Anda di salah satu media. Anda sempat mengatakan di situ kemudian memilih pasangan Gibran dan Prabowo karena dinilai lebih mengakomodir kebutuhan perangkat desa dibandingkan dengan pasangan calon lain, begitu. Ini apa maksudnya dan apa basisnya? Nggak tahu itu wawancara di mana ya? Saya sempat membaca di salah satu media tadi. Ya, nggak tahu. Jadi bukan itu pertimbangannya? Ya. Nggak. Jadi intinya adalah bahwa kegiatan kemarin kalimatnya kata kuncinya adalah kegiatan silaturahmi nasional desa, kan? Silaturahmi nasional desa itu acara tahunan. Memang ya biasalah kan, Pak Nasrullah juga kan kalimatnya mendiskualifikasi apalah itu. Mas Gibran itu undangan aja kan gitu. Kalau ada yang salah kami yang salah. Tetapi adalah maaf ya. Pak Asrianas, intinya adalah ini acara silaturahmi nasional desa mengenai siapa yang kami undang, ya haknya teman-teman dong kan gitu. Baik, itu haknya Anda. Mas Nasrullah silakan Mas Nasrullah. Mas Anas boleh berikan kesempatan ke Mas Nasrullah. Mungkin yang didukung Mbak Nasrullah kali nggak diundang, jadi merasa begitu kan gitu. Jadi udahlah, jadi maksud saya gini, kita juga ini ngerti Undang-Undang Nomor 7, 280, 282. Ini tegas, ini juga sudah tegas dikatakan oleh Menteri Desa sendiri bahwa perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilu, begitu. Ya memang fungsi jabatannya memang harus netral. Makanya juga saya juga pernah sampaikan ke Menteri Desa, jangan kepala desa aja. Bahkan pendamping desa pun harus begitu netral. Jangan pula itu pendamping desa disuruh mengarahkan dukungan ke salah satu partai politik, itu juga merusak kan gitu. Disampaikan tuh Mbak sama Menteri Desanya. Nah jadi gini nih, saya kembali ya ke tadi bahwa intinya kegiatan itu adalah silaturahmi nasional desa. Teman-teman buat acara desa menghadirkan Ganjar di Jawa Timur. Di Jakarta juga ada Bang Nasrullah, tanya aja Bang Anies tuh. Ketemu dengan kepala desa juga di Jakarta, kok lebih 600 kepala desa dari Jawa Barat dan Banten juga bicara visi misi Bang Anies kan gitu. Hadir juga Bang Anies sendiri. Silakan Mas Nasrullah, kalau gitu jadi biarkan Mas Nasrullah menjawab. Mas Anas silakan Mas Nasrullah. Maksud saya begini, jadi udahlah jangan terlalu melebih-lebihkan lah kan gitu. Mas Anas boleh bergantian karena durasi kita terbatas. Silakan Mas Nasrullah. Begini. Kalau memang itu bukan aktivitas kampanye dan memang menghadirkan para perangkat kepala daerah dan itu silaturahmi, ini kan jumlahnya banyak sekali. Undang aja semuanya, perkenalkan aja semuanya para kandidat itu. Nah, kenapa harus salah satu yang dibawa? Yang kedua, yang perlu kita perjelas adalah ini kawan-kawan sebenarnya yang bergerak ini pasti sudah terkomunikasi dengan para tim kampanyenya. Saya sampaikan saja, tolong Bawaslu RI langsung segera klarifikasi aja deh, nggak ada jalan lain. Karena kalau kami lihat, terus terang aja dari luar nih kami lihat, upaya-upaya yang terstruktur, sistematis, masif, itu di depan mata sekarang. Gitu loh. Tidak hanya pada persoalan Ban Nasrullah kan mantan Bawaslu ya. Mohon maaf, mantan Bawaslu, ngerti kan yang mana yang dimaksud kampanye? Ngerti nggak mana yang dimaksud kampanye? Sekarang aja belum masa kampanye, kok disebut kampanye. Oleh sebab itu, udah ini cenderung bahasanya Nasrullah ini tendensius aja sebagai salah satu pendukung calon lain kan. Mas Nasrullah. Untuk dan memperkenalkan, maka undang semuanya. Nah, tetapi apa yang dilakukan?
sekarang justru menuai kontroversi. Dia membuat aja, yang membuat kontroversi itu kawan-kawan termasuk Nasrullah. Sekali lagi, netralitas tidak hanya pada gubernur, bupati, Baik. wali kota dalam kapasitas sebagai kepala daerah, Baik. tetapi itu jajarannya ke bawah sampai kepala desa. Itu yang harus Pak Nasrullah. diperhatikan. Baik. Tidak Pak Nasrullah. boleh. sama Bapak-bapak, sekali kita Anda dengarkan berpihak dulu kepada begitu. kelas. Saya ada Betul. pernyataan Itu dong. dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Abdul Halim Iskandar berikut ini. Kita akan dengarkan pernyataan selengkapnya. Harus netral, iya. Makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan, apa? Datang kampanye kita boleh? Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Mobilisasi juga tidak boleh. Itu yang disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mas Anas, begitu. Ini pertanyaannya siapa yang mobilisasi? Ini kan acara tahunan. 8 organisasi desa loh ini yang terbesar. Kalau 8 ini bergabung, boleh dikata 90% keanggotaan BPD Kepala Desa Perangkat Desa seluruh Indonesia itu tergabung. Kalau begitu siapa Mas Anas, mobilisasi? begini Acara pertanyaannya, tahunan. apa jaminannya siapapun yang hadir dalam acara tersebut ini akan menegakkan netralitasnya dalam pemilu 2024 mendatang? Apa jaminannya? Ya, yang pasti begini, seluruh kepala desa, BPD dan perangkat itu ketika mereka diangkat, mereka udah mengetahui yang namanya Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 7. Gini, Bang Nasrullah itu kan Bawaslu dulu tuh, kan mantan Bawaslu, ngerti kok, tahu mana yang disebut kampanye kan gitu. Tahu kapan itu yang waktu kampanye. Sekarang aja belum kampanye. Dan tidak ada di instrumen di ruangan itu menyatakan mendukung, berkampanye, kan gitu. Jadi kan gini, ini kan kita membuat asumsi ibaratnya mencocok-cocokkan aja. Yang banyak berkomentar ini kan yang nggak sempat aja diundang kandidatnya. Nasrullah kan pendukungnya salah satu calon kan gitu. Jadi termasuk tuh, mohon maaf ya kawan-kawan. Pertanyaan misalnya kami Kemendes apa itu, jaminannya, saya setuju Mas tuh. Anas? Lah, menjamin apa? Siapa yang harus menjamin? Mereka semua punya sumpah dan jabatan tuh. Perangkat kepala desa dan BPD. Baik. Mereka semua ada jaminannya itu adalah mereka ketika udah mereka Baik. diangkat, mereka Mas itu Nasrullah, mengetahui Anda undang-undang mengatakan nomor 6 dan Bawaslu undang-undang. segera begitu untuk mengambil tindakan terkait acara tersebut. Kalau kemudian ditemukan memang ada pelanggaran seperti itu, kalau memang ada pelanggaran, apa kemudian sanksi yang bisa dijatuhkan, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan? Jadi Mbak, gini, saya mau bercerita saja. 2014 lalu, ya, kami memanggil yang namanya Pak Jokowi, begitu juga Pak Prabowo. Ya, kami tidak takut manggil. Kami panggil kalau memang kami membutuhkan untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang semestinya yang dilakukan oleh Bawaslu segera juga panggil. Segera juga panggil itu TKN. Segera Oke. juga panggil ini Mas Asri Anas dan kawan-kawan itu. Mintai keterangan. Tidak ada alasan untuk tidak meminta keterangan. Sebab apa? Sudah memunculkan polemik di publik ini. Jadi publik juga resah. Mas Asri, saya pengen klarifikasi. Saya tidak berpihak kepada salah satu kandidat manapun ya. Saya ingin perjelas itu. Saya cuma ingin menyatakan bahwa kalau ingin fair kita berpemilu kali ini adalah cegahlah sesuatu yang potensi itu besar menjadi perilaku menyimpang di dalam proses pemilu. Nah, apa yang saudara lakukan ini indikasi kuat mengarah kepada perilaku menyimpang dalam soal pemilu. Anda Ya, kerahkan monggo aja, persoalan silakan seperti kayak aja. begini ini. Nah, itulah yang jadi masalah. Jadi Baik. sebenarnya jangan gitulah ya, jangan gitulah ya. Lebih baik kita ini benar-benar suguhkan satu proses kompetisi yang sehat dulu ya. Oke. Jangan dibuat kayak begini. Saya pikir gitu Mbak ya. Segera Baik. panggil Gibrannya, segera panggil tim kampanyenya, segera Baik. panggil Mas Asri Anas dan kawan-kawan itu. Baik. Kalau memang ketemu misalnya pada aspek pidananya perkuat di pidana. Kalau memang pada aspek administrasi, misalnya kualifikasi KPU atau Bawaslu jangan perlu takut. Itu aja, makasih. Baik, baik. Terima kasih Mas Nasrullah dan juga terima kasih Mas Anas. Sudah ada juga yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu bahwa akan dipanggil dalam waktu dekat. Kita akan lihat bagaimana kemudian penyelesaian dari polemik ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.